Tepat 2 minggu setelah saya ikut kelas Manet Uang, hari Sabtu sore, ada yang mengetuk pintu rumah. Saat saya buka, saya nggak percaya, itu anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel, dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagianya tanpa batas dan tanpa syarat ya. Teman-teman yang nonton video saya itu orang-orang keren, beneran. Mohon maaf, saya di sini bukan mau menggurui atau mau jadi guru, bukan. Karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya aja Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita ya. Teman-teman keren tuh, walaupun kondisi hidupnya lagi kurang baik, masih banyak persoalan yang nggak enak, nggak pernah ngeluh ya. Ngeluh mah malah dapet apa yang kurang baik nanti. Tapi teman-teman yang keren pasti tahu, apapun kondisinya pasti bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Kalau mau ya bersyukur aja yang keras. Bersyukur bener deh. Setiap waktu bersyukur, tahu-tahu keajaiban bertubi-tubi ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah, yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman minta tolong yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atasnya, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook biar seru ya. Oke ya. Orang-orang keren, halo. Sambil nonton video ini silahkan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen umroh, pengen haji, pengen omset besar, pengen apa ya, rumah, pengen motor, pengen mobil, pengen pasangan, atau apapun itu, doa terbaik teman-teman semua tulis di kolom komentar. Ini andai kata berandai-andai deh, yang enak-enak aja, andai-andai mah ya. Jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan doa kita secara berjamaah. Tiba-tiba sama Allah dikabulkan doa kita. Mau atau mau banget? Kalau mau banget udah tulis di kolom komentar doa terbaiknya ya. Yang mau ikut grup gratis, linknya ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi, diklik aja masuk grup gratis. Nanti ada pemberitahuannya dari tim kita, nanti kasih pemberitahuan di dalamnya ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau bacain testimoni dari salah satu keluarga besar Om Budi Channel yang mendapatkan keajaiban. Langsung ya. Assalamualaikum Om Budi, saya mau kirim testimoni keajaiban yang gak masuk akal dan sangat berarti bagi saya. Ini testimoni keajaiban sangat luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Wow, keren. Masya Allah. Begini ceritanya Om. Anak saya laki-laki, usianya waktu itu 17 tahun. Karena konflik kecil di rumah, dia pergi dan tidak pernah kembali. Kami cari ke sana kemari, hilang, tidak bisa dihubungi. Setiap malam saya menangis. Setiap terdengar motor lewat, saya berharap itu dia. Saya merasa jadi ibu yang gagal. Saya sempat menyalahkan diri sendiri, sampai rasanya ingin menyerah saja. Suami saya pun ikut larut dalam duka. Rumah kami sunyi dan penuh beban. Waktu itu, saya tidak sengaja buka YouTube dan menemukan video Om Budi di YouTube. Itu suara Om Budi. Suaranya tenang, lembut, dan dalam sekali. Saya dengarkan berulang-ulang sambil menangis. Kemudian saya gabung grup WA. Lalu ikut kelas Riyadhah Sholawat. Saya mulai sholawat setiap malam. Saya tidak lagi minta, ya Allah pulangkan anakku. Jadi doanya nggak minta gitu lagi.
Tapi saya ganti doanya, ya Allah, lembutkan hatinya dan tuntun dia kembali ke jalanmu. Masya Allah, tabarakallah. Ngerangkai katanya pinter bener doanya, Masya Allah. Saya ikut juga kelas manet uang dan belajar tentang energi cinta, ikhlas dan pasrah total. Saya mulai sedekah kecil-kecilan sambil berkata, ya Allah, ini bukti sayangku pada anakku. Mohon jaga dia dimanapun dia berada. Masya Allah. Jadi sedekahnya diniatkan untuk biar Allah menjaga anaknya yang keluar dari rumah. Tepat 2 minggu setelah saya ikut kelas manet uang, hari Sabtu sore ada yang mengetuk pintu rumah. Saat saya buka, saya nggak percaya itu anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Berdiri di depan pintu dengan mata merah dan baju yang lusuh. Dia langsung sujud di kaki saya dan bilang, maaf Bu, saya bodoh, saya salah. Saya mau pulang, saya kangen sama Ibu. Saya peluk dia erat. Saya menangis sekencang-kencangnya. Rasanya seperti mimpi. Saya tidak tanya dia dari mana. Saya hanya bilang, kamu gak pernah hilang. Kamu hanya sedang Allah bimbing jalan pulangnya. Masya Allah, tabarakallah. Anak saya kini berubah, lebih kalem, lebih terbuka. Dia mulai ikut saya sholawatan malam-malam. Kadang dia yang ajak saya duluan. Rumah kami terasa hidup kembali. Saya tahu ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena Allah sudah mendengar setiap sholawat yang keluar dari hati yang hancur tapi penuh harapan. Ya Allah, terima kasih telah pertemukan saya dengan video Om Budi, dan saya telah diajarkan dalam hidup yang lebih baik. Om Budi yang selalu menyapa kami dengan lembut di saat kami nyaris menyerah. Masya Allah. Berikan beliau dan timnya balasan terbaik dari sisimu ya Allah. Sehatkan tubuh mereka, bahagiakan keluarga mereka, dan limpahkan rezeki untuk terus menginspirasi dan menolong banyak jiwa. Hari ini, jika anakku kembali, itu karena ada orang-orang yang baik dengan sabar memandu kami lewat jalan langitmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kalau sedang menunggu seseorang kembali, mau itu anak, pasangan, atau saudara, jangan paksa mereka dengan kata-kata. Jangan paksa mereka dengan kata-kata. Tapi doakan mereka dengan sholawat, dengan cinta dan keikhlasan, teman-teman. Karena menurut saya sholawat itu adalah bahasa cinta yang langsung naik ke langit. Beneran, sholawat itu bahasa cinta langsung naik ke langit. Dan nanti saat waktunya tiba, Allah akan mengetuk hati mereka untuk kembali kepada kita. Ya, mau kembali, yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, Facebook, sama TikTok. Ya, kadang-kadang nih, ketika kita menginginkan sesuatu pada seseorang, kita ngoyo, kita ngomong, bahkan ke pasangan tuh, yang nanti ujung-ujung mungkin ribut. Kita minta misalnya pasangan kita ibadah atau apapun bentuknya, melakukan kebaikan, ujung-ujungnya ribut, merasa mereka mungkin dinasihati, merasa mungkin apalagi kepala keluarga ya, diingetin istrinya, kadang-kadang nggak sedikit yang malah marah suaminya. Tapi alhamdulillah teman-teman yang nonton video saya mah suami istrinya soleh-soleha semua. Nah, untuk mensiasati biar nggak ada marah-marah, kencengin aja doanya, minta sama Allah untuk merubah. Siapa yang mau dirubah? Kalau suami kita, yang mohon sama Allah biar Allah yang merubah suami kita menjadi lebih soleh, lebih baik, atau lebih cinta. Apapun itu minta sama Allah, karena Allah yang menciptakan dia. Ketika kita malah ngomong sama orangnya, biasanya suka malah ribut gitu, malah cekcok ya. Padahal istrinya pengen suaminya lebih baik. Ya begitupun sebaliknya, suami yang mengingatkan istrinya. Ya begitulah. Jadi kalau kita ngomong sama orang langsung malah ribut.
Tapi lebih baik saran saya ngomong aja sama Allah, minta sama Allah, biar Allah nanti yang rubah semuanya ya. Sehebat-hebat apapun kita, saya contohnya, saya nggak bisa merubah istri anak-anak saya, nggak bisa. Yang saya lakukan apa? Minta sama Allah, karena Allah yang bisa merubahnya ya, dengan ikhtiar kita, bumi dan langit. Mungkin contoh yang baik buat anak saya, buat istri saya, kita doa ke langit, jadi biar mix ya, biar match, biar seimbang, sinkron gitu ya. Kalau kelakuan saya pengen nyuruh sholat nih ke anak-anak sama istri. Kalau saya nggak sholat berarti kan jarkoni ya. Saya sholat. Ketika saya sholat, saya mohon sama Allah. Biar anak saya sholat juga, biar istri saya sholat juga, kan seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah keren semua, udah bagus-bagus ya. Saya mah cuma contoh diri saya sendiri aja ya. Pokoknya gitulah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ketika kita berpasrah kepada Allah, apapun bentuknya, siapapun orangnya. Contoh tadi, anak ini sudah pergi meninggalkan rumah bertahun-tahun, ya 2 tahun kalau nggak salah. Ibu ini menguntai kata yang sederhana tapi bisa berdoa pakai rasa. Dan itu doanya ditambahin dengan sholawat. Jadi didorong oleh sholawat, ternyata bisa tembus langit. Allah berbuat apa? Dengan sholawat Allah senang tuh. 1 kali sholawat dibalas 10 kali sama Allah. Langsung dikabul, nggak main-main tuh. Orangnya, anaknya datang pulang, minta maaf, sujud syukur, bahkan dijadikan orang yang soleh lagi, anaknya lebih baik lagi. Double-double bonusnya. Anaknya pulang, dijadikan lebih baik lagi, kan double-double. Bahagia nggak? Bahagia banget kalau menurut saya. Tidak bisa dihitung dengan materi uang gitu ya. Ibu ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan doanya buat saya dan tim juga keren banget. Terima kasih banyak ya semuanya. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ini hanya saya cerita pengalaman hidup saya aja. Jadi kalau misalnya mau berguru agama silakan ke ustadz atau ke kiai silakan. Kalau saya kan bukan ustadz apalagi kiai, saya hanya omong teman kalian semua yang saya punya cerita. Silakan ya. Saya rasa teman-teman keren banget. Dalam kehidupan ini kan kita saling berbagi ya, saling berbagi mengingatkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Kita bisa ambil contoh dari ibu ini. Kenapa beliau bisa? Karena beliau mau. Nah gitu. Kita bisa nggak dapat keajaiban? Pasti bisa. Kalau kitanya mau berubah, mau menjalani prosesnya, dan mau berdoa. Bumi dan langit jalanin, ikhtiar bumi dan ikhtiar langit jalanin. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil, pasti berhasil. Ya, ketika kita minta sama Allah, Allah pasti tolong. Oke ya, teman-teman mohon maaf kalau kepanjangan atau mungkin bahasanya kurang bisa diterima atau banyak yang salah, saya mohon dimaafkan. Pesan saya jangan lupa bahagia dan jangan sampai jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.